Assalamualaikum. Kita mulai ya. Jadi, pada sesi sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang aljabar, akar, dan pangkat. Nanti yang sesi kedua aja, kita langsung lanjut ya. Karena kemungkinan nanti break-nya itu waktu kepotong maghrib nanti. Jadi yang sesi keduanya kita akan mempelajari tentang persamaan. Oke, udah siap semuanya? Kakak akan share screen. Oke. Nah. Bisa dilihat share screen-nya? Kelihatan nggak ya? Kira-kira. Oke, ya kita mulai ya. Seperti yang kemarin, sama peraturannya nanti kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau memang nanti kakak buka sesinya untuk teman-teman bertanya, teman-teman bisa nanya di kolom chat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang aljabar, akar, dan pangkat. Oke, tentang aljabar, akar, dan pangkat, sebenarnya teman-teman sudah mempelajari materi ini ya. Waktu di aljabar mungkin udah pernah kenal dari SD, lalu akar dan pangkat juga sudah mulai diperkenalkan di SD dan lebih detailnya lagi waktu SMP. Jadi kakak sih berharap teman-teman sudah atau masih ingat ya tentang pelajaran ini, dan kali ini juga kakak akan beriman kembali. Hey. Oke, bentar ya, kita mana ya? Bentar. Oke. Nah, kita nanti akan mempelajari apa aja sih sebenarnya di aljabar, akar, dan pangkat. Jadi di aljabar, akar, dan pangkat, kita akan mempelajari khususnya kalau di aljabar, sifatnya aljabar, di pangkat atau eksponen, kita akan mempelajari bentuk umumnya dan sifat eksponen, serta pengaplikasiannya pada soal. Lalu di bentuk akar kita akan mempelajari sifat-sifat bentuk akar dan gimana sih caranya merasionalkan penyebut dalam bentuk akar. Oke, yang pertama kita akan bahas aljabar dulu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus aljabar atau sifat aljabar yang adik-adik atau teman-teman perlu pelajari atau ketahui. Ini 4 ini biasanya yang paling sering keluar untuk tipe soal TWA atau di tipe soal TIU. Yang pertama ada AX ditambah AY sama dengan A dikali X, A dikali dalam kurung X plus Y ya. Jadi A dikali X ini jadi AX, lalu A dikali Y jadi AY. Ini kali pelangi gitu ya. Yang selanjutnya ada X plus Y kuadrat. Berarti X yang depan dikuadratin jadi X kuadrat, yang belakang dikuadratin jadi Y kuadrat, lalu 2 dikali X, kemudian dikali Y, jadinya 2XY. Kalau yang di bawahnya, itu yang beda hanya tandanya. Ya, X-nya positif, karena dikuadratin, Y-nya itu min Y dikuadratin, jadinya Y kuadrat, lalu 2 dikali X dikali dengan negatif Y, jadilah dia negatif 2XY. Lalu yang terakhir, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu ada perkalian seperti ini ya, dalamnya sama ya, yang beda hanya tanda di tengahnya ini,
bisa langsung jadi yang depan dikuadratin, nih depan dikuadratin, lalu yang belakang dikuadratin juga. Oke, sampai sini kakak rasa paham ya. Sekarang kita nyobain contoh-contoh soalnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Ada 2x dikurang 2 dikali dengan x ditambah 5. Tadi kita kali pelangi ya, kalau seperti ini 2x dikali dengan x jadinya 2x kuadrat, lalu 2x dikali 5, karena dia positif jadinya 10x, lalu 2x dikali x, negatif 2 dikali x jadi negatif 2x, lalu negatif 2 dikali 5, negatif 10 ya. Yang ini jadinya 2x kuadrat, 10x dikurang 2x jadinya positif 8x dikurang 10. Oke, berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Oke, sampai sini paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Kalau mau tanya langsung di kolom chat aja ya. Jadi ngaliinnya tadi perlu diingat 2x dikali x, 2x dikali 5, lalu yang belakangnya negatif 2 kali x, negatif 2 dikali 5. Oke. Ini contoh yang kedua. Ada 3,8 dikali 33 ditambah 2,1. Oh, bentar. Nanti takutnya nggak cukup di sini. Kita pakai dari sini aja. 3,8 dikali 33 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah 33 dikali 2,1 ditambah 17 dikali 3,8 sama dengan titik-titik. Oke, gimana cara menyelesaikan soal bentuk yang seperti ini? Kalau teman-teman ketemu bentuk yang seperti ini, usahakan jangan menghitung secara manual ya, 3,8 kali 33, 2,1 kali 17. Sebenarnya kalau teman-teman ngerjain di rumah dan pakai kalkulator, ini sangat-sangat mungkin bisa dikerjakan dengan menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalnya di ruang ujian nanti, teman-teman otomatis kan nggak boleh pakai kalkulator nih. Jadi kita akan pakai trik untuk mengerjakan soal yang tipenya seperti ini. Oke, melihatnya dari mana sih? Kita lihat di sini. Ada unsur-unsur atau angka-angka yang sebenarnya sama ya. Di sini nih kalau kita kurungin, nah, yang ini kan perkalian nih. Supaya terlihat gitu ya perkaliannya. Di sini ada angka 3,8, di sini juga ada angka 3,8, di sini ada angka 2,1, di sini juga ada angka 2,1. Jadi kita akan cari angka-angka yang sama lalu nanti kita faktorkan. Kakak mau faktorkan yang ini dengan yang ini, karena dia sama-sama punya unsur 3,8. Oke. Jadinya, karena dia sama-sama punya unsur 3,8, kita faktorkan jadi 3,8, ya, di luar. Karena ini 3,8 kali 33 udah kita ambil 3,8-nya, berarti sisanya dia tinggal 33. Kalau yang ini 17 sama 3,8 udah kita ambil 3,8-nya, sisanya apa? Sisanya plus 17. Karena ini dikali ini jadinya ini 3,8 kali 17 jadinya di belakang gitu ya. Sisanya tinggal yang dua ini nih, yang di tengah.
Yang unsur yang samanya apa yang bisa kita faktorin? Unsur yang sama yang bisa kita faktorinnya adalah 2,1. Berarti kita tulis 2,1 kita faktorin. Sisanya di dalam sini apa? 17. Sisanya di dalam sini adalah 33. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini jadi lebih mudah. Di sini 3,8, 33 ditambah 17 jadi 50, ditambah 2,1. 17 tambah 33 jadi 50. Nah, jadi gampang ya angkanya. Sekarang ini kita punya di sini, ini kan perkalian, ini juga perkalian ya. Ini punya unsur 50, ini juga punya unsur 50. Sama kayak tadi, bisa kita faktorin lagi. 50-nya keluar. Yang di sini, sebelah kiri ini sisa 3,8. Ditambah yang sebelah kanan ini sisanya 2,1. Oke, berarti 50 dikali 3,8 tambah 2,1 sama dengan 5,9. Tinggal kita kali deh 50 kali 5,9. Atau bisa kita tulis 5 kali 59 untuk menghilangkan komanya. Jadinya berapa? 50 kali 5, 250, tambah 45, 295. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu caranya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu tipe soal yang seperti ini, itu caranya adalah dengan difaktorkan. Oke? Lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin adik-adik masih mencerna nih, gimana sih caranya tadi? Mungkin kalau yang belum pernah ketemu soal seperti ini, melihat melihat penjelasannya, kayaknya panjang banget ya. Padahal kalau misalnya teman-teman sudah lancar ngerjainnya, ini bakalan cepet banget. Gitu, nggak kelihatannya kayak nggak panjang banget gitu. Oke, lanjut. Boleh dilanjut? Lanjut nggak nih? Halo? Lanjut ya? Oke, lanjut. Sekarang yang selanjutnya ini. Kita lihat di sini ada AC dikurang BM dikurang AM dikurang BC. Yang pernya AM, BM, BC, AC. Sama-sama kayak tadi cara penyelesaiannya. Akan ada yang kita faktorkan, ya. Akan ada yang kita faktorkan dengan melihat unsur yang sama. Oke, mana nih? Coret. Nah. Ada AC, BM, AM, BC. Kira-kira yang mau kita samain yang mana nih? Di sini ada AC, di sini ada AM. Lalu BM sama BC yang di sini ada mana salah nih. Di bawah sini juga ada AMAC ya. AMAC. Ini ada BMBC, di bawah juga ada BMBC. Oke. Tinggal kita faktorin aja. Kita deket-deketin dulu yang AC dikurang AM. Kita pindahin, nah biar terlihat per AM dikurang AC ditambah BM dikurang BC. Oke. Sekarang antara AC dengan AM ada unsur yang sama, yaitu adalah A, ya. A. Berarti yang ini AC sudah kita faktorin A, sisanya adalah C. Yang negatif AM, di sini pasti negatif. Sudah kita ambil unsur A-nya, berarti sisanya apa? Sisanya adalah M. Dikurang yang ini, dikurang apa unsur yang samanya? Unsur yang samanya adalah B. Dalam buka kurung, yang di sini sudah kita ambil B, berarti sisanya M.
Yang di sini sudah kita ambil B, berarti sisanya adalah C. Loh kok Kak, ini positif sedangkan padahal di sini negatif. Karena nanti ini negatif B dikali M adalah negatif BM, negatif B dikali C sama dengan negatif BC. Jadi sama ya, sama soal yang di atasnya. Oh iya, yang bawahnya belum. Baru di sini per gitu ya. Yang bawahnya juga sama, AM sama AC-nya. A berarti di sininya sisanya M kurang C ditambah B, ini BM berarti sisanya M, ini negatif BC berarti sisanya negatif C. Oke. Setelah itu, karena sebenarnya di dalamnya udah sama-sama M sama C ya, cuma beda beda tanda doang. Yang atas karena di sini munculnya adalah M dikurang C, M dikurang C, ini akan kita jadikan M dikurang C. Oke, yang atas jadinya, ini kita keluarin negatifnya. Negatif A dikali M dikurang C, ya kita balik doang karena ini nanti hasilnya akan sama. A dikali C, ini negatif A dikali negatif C juga positif. Lalu yang di dalam sini kita ganti jadi M kurang C. Oke. Di sininya berarti tetap min mana ya? Ini udah benar belum ya? Min BM dikurang BC. Kalau yang bawahnya kan udah sama ya. MC-nya bisa kita faktorin, yang ininya sisa A plus B. Oke. Ini kalau min B, min BM, min BC, M kali C. Oke, yang ininya tetap ya. Min BM, min BC. Oke, sebentar. Ada yang keliru nggak ya? Ini harusnya ini udah AC, AM benar, min BM, min BC, A di sini C dikurang M, ini negatif, BM dikurang BC, yang bawahnya sudah benar. Oke, AM negatif BM plus C min BM min BC. C, BM, 1, 2, 3. Oke, ada yang salah nggak ya? Ada yang bisa lihat ada yang keliru nggak ya kita ngerjainnya ini? Ini min B, M dikurang C. M dikurang C. Kalau kita jadiin M dikurang C, beda ya sama yang atasnya min BM, ini jadinya plus BC. Oke, kalau di sininya BM-nya plus, di sininya plus, di sininya negatif, di sininya plus, ini gitu. Oke, berarti ini kayaknya salah di soal nih, ininya harusnya plus BM-nya. Kalau sudah begini, nanti jadinya yang atas
M min C-nya kita bisa faktorin. Sisanya tinggal min A plus B per M dikurang C, coret. Sorry. A plus B ya. Benar nggak? Oke. Nanti dia ini bisa dicoret, tapi yang ininya nggak sama ya. Oke, kita skip dulu ya untuk soal yang ini. Kayaknya ada salah tanda, kalau nggak nanti kita cek lagi di akhir. Kita skip dulu, lanjut ke soal yang selanjutnya. Mohon maaf, kayaknya ada salah ketik. Nih. 3 dan 27. Ada angka terpisah sendiri 3 dan 27. Ini bisa kita bentuk jadi 1/9. Lalu dikali dengan baru deh angka-angka yang lainnya ini. Maaf, dengan pangkat-pangkat yang lainnya. Yang X, dia pangkat min 3. Karena dia X pangkat min 3, dibagi dengan X pangkat 4, kan tadi kalau pembagian pangkatnya itu kita kurang. Jadinya langsung aja kita tulis di sini. Nah, yang Y-nya pangkat min 2 dikurang 1, karena ini Y pangkat 1. Yang Z-nya pangkat 4 dikurang min 3. Berarti jadinya 1/9 X pangkat min 7 dikali Y pangkat min 3 dikali Z pangkat 7. Kalau sudah seperti ini masih ada pangkat yang negatif. Kita semua jadikan pangkat positif. Jadi yang di atas sebagai pembilangnya hanya Z pangkat 7, yang sebagai penyebutnya ada angka 9, ada X pangkat 7, dan Y pangkat 3. Tinggal kita lihat dari opsi kira-kira yang mana ya yang cocok. X belum ada yang cocok ya. Coba kita lihat lagi. X-nya pangkat min 3 kurang 4, benar. Y-nya pangkat min 2. Oh, maaf. Y-nya ternyata pangkatnya ini ya. Iya ya, maaf. Nggak konsen nih. Ternyata Y-nya pangkat ini ya. Y-nya pangkat min 3. Kok Y-nya jadi pangkat 1? Padahal di sini ada angkanya ya. Berarti Y-nya diganti. Y-nya pangkat min 2 ditambah 3. Oke. Yang Z ya, yang Z yang nggak ada temennya. Z-nya cuma pangkat 4 doang. Oke. Maaf, sorry, agak nggak fokus nih. Oke, berarti Y-nya jadi apa? Y pangkat 1 ya, karena min 2 ditambah 3, kan harusnya min 2 dikurang min 3 ya, jadinya min 2 ditambah 3 sama dengan 1, Z-nya pangkat 4.
Berarti Z pangkat 4Y per 9X pangkat 7. Z pangkat 4Y per 9X pangkat 7. Berarti kita punya opsi jawabannya yang A, gitu ya. Oke, berarti masih fokus nih tadi yang melihat ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita akan lanjut lagi ke yang selanjutnya. Oke. Oke, ada ini. (25 pangkat 0). Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ditambah 0,25 pangkat setengah. 0,25 itu berapa sih? Kita jadikan pecahan aja ya. 25 per 100 pangkat setengah dikurang. Kita kurungin. Di situ ada 8 pangkat sepertiga dikali 4 pangkat min setengah. 4 pangkat min setengahnya kita ubah jadi pangkat positif. Jadi 4 pangkat setengah ditambah. Di situ 0,027. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti 27 per 1000. Pangkat berapa mereka? Dia pangkat 1 per 3. Berarti 1 ditambah 25 per 100 itu kalau kita sederhanakan jadinya 1/4. 1/4 pangkat setengah. Dikurang. Di sini 8 1 per 3. Kita ubah jadi 2 pangkat aja ya. Jadinya 2 pangkat 3 pangkat sepertiga dikali 1 per 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Baru ditambah, di sini ada 27 per 1000 pangkat 1 per 3. Nah, kalau pangkatnya pecahan seperti ini, maksudnya gimana ya kira-kira? Sebenarnya ini berhubungannya ke bentuk akar. Kalau misalnya ada A pangkat M misal ada di biar kelihatan warna putih aja. Ada A pangkat M per N, artinya dia adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kalau misalnya akar pangkat 3 dari 8, berarti kita bisa tulisnya ini kan 8 pangkat 1, akar pangkatnya jadinya penyebut 8 pangkat 1 per 3 gitu. Oke. 8 pangkat 1 per 3. Nah, kalau di sini dia 27 pangkat 1 per 3, 27 per 1000 pangkat 1 per 3, berarti jadinya gimana dong? 27 pangkat 1 per 3. Berarti jadinya adalah akar pangkat 3 dari 27 per 1000. Berarti yang juga dong ya, di sini 1 plus akar pangkat 2 dari 1/4 dikurang. Ini karena pada pangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali. 3 dikali 1/3 adalah 1. Per 2 kali setengah adalah 1, berarti 2 pangkat 1. Atau nanti ini bisa kita coret habis ya, 2 pangkat 1-nya. Oke, lalu ditambah 27 per 1000, akar pangkat 3 dari 27 per 1000. Berapa tuh? Berarti kan kita bisa ubah jadi akar pangkat 3 dari 27
per akar pangkat 3 dari 1000. Oke. Berarti di sini 1 ditambah akar pangkat 2 dari 1/4, yaitu setengah. Karena setengah kali setengah sama dengan 1/4. Sehingga akar dari 1/4 sama dengan setengah. Dikurang 1 ya ini. Lalu ditambah akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 per akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Berarti 1 dikurang 1-nya habis di sini. Nah, sisanya tinggal setengah itu 0,5 ditambah 3/10, 0,3. Hasilnya sama dengan 0,8. Berarti kita punya jawaban yang ini. Gitu. Sampai di contoh soal yang ini, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada adik-adik ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana kita lanjut pembahasannya? Lanjut, oke. Ini udah ya? Ini udah ya? Sama kayak yang ini. Ya kan? Berarti sekarang yang ini. Kalau ada bentuk seperti ini, artinya di soal meminta kita untuk menyederhanakan. Ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. X itu yang atas ada pangkat 4, di bawah ada pangkat 2. Kalau pembagian tadi pangkatnya kita kurang. Yang Y pangkat 2 dikurang 1, yang Z pangkat 4 dikurang 3. Oke. Lalu yang di luar kita pangkatkan lagi 5. Yang di dalam jadinya X pangkat berapa nih? X pangkat 2 dikali Y pangkat 1 dikali Z pangkat 1. Baru dipangkatkan lagi 5. Kan tadi kita punya sifat kalau misalnya ada A dikali B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Berarti yang ini juga sama. Berarti masing-masing ini kita pangkatin 5. X kuadrat dipangkatkan lagi 5. Kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Yang Y pangkat 5, yang Z-nya juga pangkat 5. Karena ini 1 kali 5, 1 kali 5 selesai. Ini adalah jawaban akhirnya. Penyederhanaan dari soal. Ini jawabannya. Oke? Gitu ya. Makanya tadi ada sifat-sifat di eksponen memang yang teman-teman perlu hafalkan. Karena sebenarnya kalau nggak dihafal secara hafalan gitu ya, tapi lebih sering digunakan untuk penyelesaian soal, supaya nanti teman-teman saat mengerjakan soal itu bisa langsung cepat gitu. Oh, yang ini mah pakai sifat yang ini, yang ini pakai sifat ini. Jadi memang perlu banyak-banyak latihan supaya sifat-sifat yang tadi memang sudah jadi hafal di luar kepala. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kakak selipin satu soal-soal persamaan ya. Ada 2 nih kayaknya. Soal persamaan. Sebenarnya kalau untuk Tio sendiri sih, eksponen ini termasuknya minor ya. Nggak terlalu banyak keluar. Apalagi yang persamaan, tapi tetap kakak ingin memperkenalkan, takut nanti teman-teman lupa. Mana tahu kan ada ya, misalnya soal-soal kayak gini, misal 1. Itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, di sini ada 3 pangkat 2P, di sini ada 81. Kalau teman-teman sudah hafal perpangkatan 3 dan berpangkatan 2, biasanya sudah tahu nih kalau sebenarnya 81 ini adalah 3 pangkat sekian. Ya. Kalau ada yang udah tahu, 3 pangkat 2P sama dengan 81.
Sebenarnya 81 itu adalah 24. Ini 2P ya, sorry. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jadi, kalau induknya sudah sama, pangkatnya boleh kita samain. Berarti 2P sama dengan 4. Syaratnya apa tadi? Syaratnya bilangan induknya itu sama. Baru pangkatnya boleh kita turunin. 2P sama dengan 4, berarti P-nya sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya, cara ngerjainnya. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Jika M kali N sama dengan 4 dan M pangkat 3N kuadrat sama dengan 64, maka nilai dari M kuadrat plus N kuadrat sama dengan berapa? Oke. Mn sama dengan 4. M pangkat 3N kuadrat sama dengan 64. Kita substitusi Mn di sini ke dalam sini. Sebelumnya, kita ganti dulu nih bentuk M pangkat 3N kuadrat. M pangkat 3N kuadrat, FPB-nya, FPB pangkatnya yang paling kecil itu adalah pangkat 2 ya. Sebenarnya sama-sama pangkat 2. Kalau kita pisahin jadi gini, M kuadrat, N kuadrat dikali dengan M lagi. Gitu kan, ini jadinya M kuadrat kali M sama dengan M pangkat 3. Ini sama dengan 64. Nah, kalau teman-teman ingat sifat yang tadi, yang sama yang tadi A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, kita pakai lagi di sini. Ya, di sini M kuadrat N kuadrat, berarti Mn dalam kurung pangkatnya pangkat 2 dikali lagi dengan M sama dengan 64. Nah, kita substitusi Mn sama dengan 4 ini ke sini. Mn ini kita ganti 4 kuadrat dikali M sama dengan 64. Berarti M-nya sama dengan 64 per 4 kuadrat itu sama dengan 16. Berarti M-nya sama dengan 4. Belum selesai, karena yang ditanya adalah N. M kuadrat plus N kuadrat. Kalau Mn-nya sama dengan 4, M-nya 4 dikali M sama dengan 4, berarti N-nya sama dengan 1. Berarti M kuadrat plus N kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 16 tambah 1 sama dengan 17. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke. Itu gampang ya. Kita faktorin yang tadi, yang ini. Kita faktorin yang ini. Ya, kita bentuk jadi seperti ini. Oke, dikali M sama dengan 4, ketemu M-nya, kita substitusi lagi ke M kali N sama dengan 4, ketemu N-nya, lalu kita cari apa yang ditanya pada soal. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, kita move on ke bahasan yang terakhir, yaitu bentuk akar. Oke. Bentuk akar. Yang pertama ada bentuk yang tadi kita sudah singgung sedikit. Ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya seperti itu. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Berarti cara nulisnya yang di dalamnya dulu nih. Dalamnya adalah A pangkat M, lalu akar pangkatnya jadikan penyebut. Contoh lagi.
Kalau misalnya ada akar pangkat 5 dari 12 pangkat 2, jadinya 12 pangkat 2 dulu kita tulis, baru pangkat 5-nya kita jadikan penyebut. Jadinya 12 pangkat 2/5. Lalu kalau yang ini, ada akar di dalam akar. Akar dalam akar. Kalau akar di dalam akar ya, kalau di sini nggak ada angkanya lagi atau huruf apapun di dalam sini, cuma akar lalu ketemu akar lagi. Nah, akar pangkatnya ini kita bisa kalikan. Ya, contohnya misal akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari dari 10 kuadrat misalnya. Berarti jadinya 10 kuadratnya kita tulis dulu. Ya, sebelum ke situ jadinya bentuknya akarnya seperti ini. Akar pangkat 3 dikali 5 dari 10 kuadrat. Atau kita bisa tulis 10 pangkat 2 per 3 pangkat 5, yaitu 15. Berarti jadinya 10 pangkat 2 per 15. Oke. Kalau misalnya ada contoh lain. Misalnya contoh lagi. Akar di sininya 5, di sininya 3, di sininya 2. Oh, kalau 2 biasanya nggak ditulis ya. Kalau dia nggak ditulis berarti dia akar pangkat 2. Kalau di sininya 3 lagi, di sininya X pangkat 15. Jadinya gimana berarti? Berarti kita tulis dulu yang paling luar, X pangkat 15, baru per semuanya. Per berapa nih? Per 5, dikali ini 3, dikali ini 2, dikali ini 3. Sama dengan X pangkat 15 per yang ini, sebelum itu yang ini bisa dihapus, 15 dengan ini jadinya X pangkat pembilangnya 1, penyebutnya 6. Jadinya yaitu X pangkat 1/6. Nah, gitu ya. Kalau ada contoh. Kalau untuk yang ini gimana? Untuk yang ini ketika bentuknya seperti ini, akar dari A plus B lalu ditambah 2 kali akar AB, itu akan menghasilkan akar A tambah akar B. Oke? Berarti kalau misalnya nanti kita punya contoh, kita akan bentuk dengan seperti ini. Kalau yang di sini bedanya dia beda tanda negatifnya aja. Berarti di sini nantinya negatif. Oke, biar lebih paham lagi, kita lihat di contohnya. Oke, sebelum ke contoh, di sini ada merasionalkan bentuk akar. A per akar B. Jadi kalau misalnya dia ada pecahan, penyebutnya itu nggak boleh sebenarnya bentuknya akar. Kita harus rasionalkan supaya penyebutnya adalah bentuknya bilangan bulat. Oke. Rasionalkannya dengan apa? Kalau A per akar B, kita kalikan dengan akar B per akar B. Sebenarnya akar B per akar B itu kan hasilnya 1 ya. Jadi perkalian ini itu tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuknya saja. Dan adik-adik perlu ingat, atau teman-teman ingat, kalau perkalian itu atas kali atas jadinya A akar B per yang bawah kali bawah. Akar B kali akar B. Akar B kali akar B. Oke. Ini jadinya A akar B per yang bawah jadinya akar dari B kuadrat.
Karena kalau kita punya akar A dikali akar B, kita bisa satuin akarnya, jadinya A kali B. Gitu. Jadi kalau misalnya dalemannya sama kayak gini, akar B kali akar B, jadinya B kuadrat, gitu kan, karena B kali B. Ketika akar pangkat 2, ya, biasanya akar pangkat 2 nggak ditulis angka 2-nya. Ketika akar pangkat 2 ketemu kuadrat, nanti akarnya hilang. Jadinya A akar B per B. Itulah kenapa hasilnya jadinya A per B akar B. Gitu. Kak, kok tadi bisa hilang akarnya? Contoh, misalnya akar 2 dikali akar 2 gitu ya. Sama dengan akar 2 kali 2. Akar 2 kali 2 kan sama dengan akar berapa? Akar 4 ya. Akar 4 itu berapa? 2, ya kan? Balik lagi ke sini. Misal lagi, akar 5 kali akar 5 ya. Ini kan B kali B, otomatis dalamnya sama. Berarti akar 5 kali 5 sama dengan akar 25 atau 5. Jadi nggak perlu dihitung seperti ini capek-capek. Jadi kalau misalnya di dalamnya itu sama ya, bilangannya kayak gini sama, dalamnya sama atau hurufnya sama seperti ini, akarnya langsung saja hilang kalau dia akar pangkat 2. Oke? Jadi kalau ketemu nanti ada akar B kali akar B, langsung jadilah B. Oke? Nah, kalau yang di bawah sini merasionalkannya, bentuknya penjumlahan ya, penjumlahan akar. Kalau di sininya positif, biar kelihatan warnanya. Kalau di sininya positif, akar sekawannya negatif. Kalau di sininya negatif, akar sekawannya positif. Yang atas kali atas, C kali dalam kurung akar A dikurang akar B, yang di bawah kali yang di bawah. Kok bisa jadinya A kurang B, Kak? Karena kalau teman-teman ingat tadi yang di aljabar depan, A ditambah B dikali A dikurang B akan sama dengan A min B, ya, akar A kuadrat min B kuadrat. Karena di sini akar, jadinya akar A plus akar B dikali akar A min akar B akan sama dengan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Jadinya karena tadi kan kita udah bahas ya, kalau ada akar ketemu kuadrat itu nanti jadinya akarnya hilang. Yang ini juga hilang, jadilah nanti dia A per B. Itu kenapa? Ya. Pokoknya kalau ketemu perkalian dalamnya sama-sama ini, misal AB-AB atau enggak CD-CD, tapi tengahnya beda tanda, langsung jadi A kuadrat min B kuadrat. Gitu, oke? Nah. Ini contohnya. Biasanya kadang kita disuruh menentukan berapa sih hasil akar pangkat 3 dari suatu angka. Kan Kak, saya nggak hafal ya akar pangkat 3, saya cuma beberapa doang hafalnya. Nah, kalau kayak gini, ada triknya sebenarnya untuk mengerjakan. Jadi teman-teman bagi ini kita pisahin 3 angka paling belakang. Ya, kita pisahin di sini. Nah, 3 angka paling belakang. 3 angka paling depan ini menentukan nanti angka puluhannya, yang belakang ini menentukan nanti angka satuannya. Sekarang berapa pangkat 3? Hasilnya mendekati 778. Cara nentuinnya gimana kalau kita tidak hafal? Cara nentuinnya gini, kita ambil patokan saja. Kalau misalnya 10 pangkat 3 itu 1000, otomatis 778 itu kurang dari 10 pangkat 3. Yang belakangnya
8, kira-kira berapa pangkat berapa ya? Jadi teman-teman memang sudah harus hafal angka belakangnya. 1 pangkat 1, 3, 2 pangkat 3, 8. Terus 3 pangkat 3, belakangnya 7. 4 pangkat 3, 6, 4, belakangnya 4. 5 pangkat 3 sama dengan 125, belakangnya 5. Nah, ini nih belakang-belakangnya ini memang yang harus dihafal. Oke? Karena 778, oh ini Kak, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan hasilnya cuma 8 ya, sedangkan kita butuh berapa pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 778. Oh, ternyata 9 pangkat 3 itu hasilnya adalah, maaf, 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, 729. Ya, yang mendekati 778 adalah 729. Oh, berarti angka pertamanya itu 9. Oh, nggak kelihatan. Ya, puluhannya adalah 9. Lalu yang belakangnya gimana, Kak? Kita lihat angka paling belakangnya. Yang belakangnya merupakan satuannya 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti satuannya adalah 2. Lalu 68-nya gimana, Kak? Cuekin aja. Kita cuma butuh yang angka belakangnya. Ya. Jadinya adalah 92. Jawabannya berarti yang ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Halo, ada nggak yang mau ditanyain? Nggak yakin nih. Ntar kakak nih yang tanya ya. Oke. Kakak kasih contoh aja, misal ya, teman-teman jawab. Kalau misalnya, jangan hitung pakai kalkulator ya. Misalnya akar pangkat 3 dari 1728. Kira-kira berapa ya? 1728, nggak pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator. Ada yang bisa jawab? Akar pangkat 3 dari 1728. Ada yang bisa jawab? Akar pangkat 3 dari 1728. Berapa? Oke, benar ya, 12. Caranya, tadi kan kita harus memisahkan 3 angka paling belakang. Oke. Sekarang berapa kali berapa hasilnya 1? Ya jelas dong, 1 ya. Sekarang kita lihat satuannya. Berapa kali berapa yang hasilnya 8, yaitu 2. Berarti jawabannya 12 ya. Gampang banget. Lalu kalau misalnya akar pangkat 3, oke tadi jawabannya Panji udah bener ya. Akar pangkat 3 dari 19.683. Coba pakai trik yang tadi. Akar pangkat 3 dari 19.683. Berapa kira-kira jawabannya? Ayo, bisa nggak? Gimana? Oke, ada Akbar, Alvito, ada Nugrah Cendekia, ada Aulia, ada
ada Dika, Felicia, Haifa, Raffi, Panji, Putri, dan Tri Purwanti. Coba kira-kira. Oke, Haifa jawab ya. Jawaban Haifa sudah benar ya, 27. Nggak pakai kalkulator kan? Gimana cara ngitungnya? Kita pisahin 3 angka paling belakang ya. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 19? Kalau 3 kali 3 kali 3, kan hasilnya 27 ya, otomatis maksimal adalah 2. Sekarang kita lihat yang paling belakangnya. Berapa kali berapa yang hasilnya 7? Ternyata 7 pangkat 3, ya, 7 pangkat 3 itu hasilnya adalah belakangnya 3. 3, 4, 3. Berarti ini belakangnya adalah 7. Gitu. Gampang banget ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang tipenya seperti ini, akar pangkat 3 lalu angkanya banyak, jadi teman-teman nggak usah pusing dan nggak usah repot-repot gitu cari kalkulator, tinggal teman-teman cari. Pisahin 3 angka paling belakang, berarti sisanya untuk menentukan angka yang depan, lalu satuan paling belakang untuk menentukan angka yang di belakang. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang ada soal yang seperti ini. Coba kakak mau minta teman-teman untuk ngerjain soal ini. Kakak kasih waktu 3 menit. Paling lama ya. 3 menit. Berapa jawaban dari 24 dikali akar 180 ditambah 32 dikali akar 60 dibagi 2 akar 10, lalu dibagi lagi paling pinggirnya dengan 2 akar 3. Oke, 3 menit waktunya. Oke, ada yang jawab B, Dika. Yang lain? Oke, yang lain ada? Ada lagi mau jawab? Kira-kira gimana ya jawabnya bisa yang B? Atau mungkin ada jawaban lain? Coba kita cek ya jawabannya. Di situ ada 24 akar 180 ditambah 32 akar 60 dibagi dengan 2 akar 10. Dibagi lagi dengan 2 akar 3. Kalau teman-teman ingat sifat ini, di penjumlahan ada A plus B per C, itu bisa kita jabarin jadi, bisa kita pisah jadi A per C ditambah B per C, ya.
Karena C-nya di sini tunggal, jadi bisa kita bagi untuk A dan untuk B. Berarti di sini jadinya 24 akar 180 dibagi 2 akar 10 ditambah 32 akar 60 per 2 akar 10. Ini 2/3-nya kita dimin dulu aja. Kita anggurin. Oke, yang ini 24 bagi 2 bisa kita tulis 12. Lalu seperti sifat tadi kan boleh ya, kalau akar kita jadikan 1, akarnya seperti ini, ditambah 32 dibagi 2-nya 16, lalu akarnya kita ganti jadi 60 per 10. Oke, dibagi dengan 2/3. Kita pindah ke sini. Jadinya 12 akar 180 dibagi 10 berarti akar 18. Ditambah 16 akar 60 dibagi 10 akar 6. Lalu dibagi dengan 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 udah kakak pindah ke sini nih. Karena yang di pembilangnya sudah tidak ada pecahan akarnya lagi. Oke? Apakah akar 18 masih bisa dijabarin? Masih bisa. Ya. Akar 18 itu kan terbentuk dari 9 kali 2. Nah, akar 9 itu bisa kita faktorin karena di sini dia perkalian. Maaf, bisa kita akarin. Karena di sini perkalian, jadi kita bisa akarin satu-satu. Akar 9 itu 3, akar 2 nggak bisa. Jadi kita sisain jadi 3 akar 2. Berarti 12 dikali dengan 3 akar 2 ditambah 16. Karena akar 6 nggak bisa kita jabarin lagi, nggak bisa kita pecah, tidak mengandung unsur akar kuadrat ya. Jadinya tetap akar 6, yang bawahnya 2 akar 3. Oke. Yang atasnya jadi 36 akar 2 ditambah 16 akar 6 per 2 akar 3. Tadi kan kita sudah bahas ya, kalau misalnya penyebut itu nggak boleh bentuknya akar. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan. Kak, kok nggak dikali dengan 2 akar 3, cuma akar 3-nya doang? Ini juga boleh ya, teman-teman, jadi bebas. Kecuali dia bentuknya penjumlahan, baru misalnya 2 plus akar 3. Nanti akar sekawannya jadinya 2 min akar 3. Nah, sekarang 36 akar 2 dikali dengan akar 3. 36 akar 6 ditambah 16 akar 6 dikali akar 3 akar 18 per 2 dikali akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang, jadinya 2 kali 3. Oke, di sini 36 akar 6, 16 tadi akar 18 masih kita bisa jabarin yang ini ya, jadinya 3 akar 2. Ini dikali per 6. Jadinya 36 akar 6 ditambah mana nih? 48 akar 2 per 6. Oh, jawabannya kok nggak ada? Kita ingat lagi, balik lagi ke sifat yang penjumlahan tadi ini. Berarti 36 akar 6 dibagi 6 sama dengan 6 akar 6. 48 bagi 6 sama dengan 8 akar 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, tadi jawaban temannya tadi. Si siapa ya, dia private, ininya jawabnya B. Dika, sudah benar ya Dik? Oke, keren. Udah paham gini caranya ya untuk mengerjakan. Wah, soalnya kayaknya singkat banget, tapi kok caranya panjang banget Kak. Ini panjang banget karena Kakak jabarinnya detail gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah paham, kan kalau ngerjain untuk ujian tuh nggak perlu rapi-rapi ya. Jadi ya nggak perlu sedetail ini, nggak perlu panjang-panjang banget. Itu ada mungkin tahap-tahap yang langsung diloncatin gitu ya. Kalau ini kan Kakak bikinnya secara detail, jadi terlihatnya tahapannya panjang banget gitu. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada contoh soal lainnya. Nah, sekarang yang ini contoh soalnya. 1 dikurang akar pangkat 3 dari 0,027 dikali dengan 5 per 6 ditambah setengah kuadrat. 1 dikurang. Tadi kita tahu kalau ada desimal gini kita jadikan pecahan, jadinya karena dia 3 angka di belakang koma, 27 per 1000
dikali 5/6 ditambah setengah dikuadratin, yang atas kita kuadratin tetap 1, yang bawah kita kuadratin jadi 4. 1 dikurang, ini akar pangkat 3, berarti kita bisa pisah akar pangkat 3 dari 27 dan akar pangkat 3 dari 1000. Dikali 5/6 ditambah 1/4. 1 dikurang, akar pangkat 3 dari 27, tadi kita sudah singgung dikit, adalah 3/10 dikali dengan 5/6 ditambah 1/4. Ya, masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian di satu soal yang sama, kita utamakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi, kita kerjain yang ini dulu, yang kakak kurungin. Ini bagi ini 2, yang ini bagi ini 2. Oke, jadinya 1 dikurang pembilangnya 1, bawahnya 4, ditambah 1/4. Oke, negatif 1/4 ditambah 1/4 habis, berarti jawabannya adalah 1. Jawabannya yang ini. Gitu, oke, gampang banget ya. Jadi memang teman-teman harus memahami atau menghafal yang tadi sifat-sifatnya tadi. Caranya dengan banyak-banyak latihan. Kalau kita banyak latihan kan ketemu itu lagi ya, sifatnya jadi diulang-ulang, jadi nempel dengan sendirinya. Gitu. Oke. Lanjut, ada contoh lagi nggak ya? Oke, ada nih. Nah, ini bentuk yang tadi kita bahas ya. Akar A ditambah akar B. Katanya, akar dari 0,3 ditambah akar dari 0,08 sama dengan akar A ditambah dengan akar B. Tadi kalau teman-teman ingat, untuk membentuk akar A ditambah akar B, itu harus menjadi yang depannya adalah A plus B, ditambah 2 akar A kali B. Otomatis kalau kita mau menemukan A sama B, kita harus ngebentuk ini dulu. Ngebentuk yang akar panjang ini dulu. Dari sini kita bentuk nih yang 0,3 ditambah akar 0,08. Gimana caranya? Yang pertama, karena di rumus umumnya ada memunculkan angka 2 sebelum akar AB, berarti di 0,08 ini, supaya nanti ada 2 yang keluar, otomatis di dalamnya harus ada akar 4. Karena akar 4 adalah 2. Ya, kita memunculkan angka 4. Kenapa harus angka 4? Karena nanti kita mau keluarin jadi 2. Jadi berapapun angka di dalam sini harus kita munculin angka 4. Baru deh yang di dalam sini tinggal dibagi 4. 0,08 dibagi 4 sama dengan 0,02. Oke? Kalau sudah begitu, kita lihat. Berarti A ditambah B sama dengan 0,3. A dikali B sama dengan 0,02. Ya, 0,02 gimana Kak? Nah, kita rapihin lagi bentuknya. Akar 4 kan 2. Ini kan perkalian ya, jadi salah satu bisa kita akarin, sisanya 0,02. Oke? Udah sama ya bentuknya, sama yang mau kita cari ya. A plus B hampir mirip, plus 2 akar B. Kita tinggal nentuin nih. Yang tadi, kalau A ditambah B 0,3, kalau dikali 0,02, kira-kira angkanya berapa? Angkanya berapa kira-kira? Yaitu 0,1 dan 0, angkanya yaitu 0,1 ditambah 0,2 yang di depan, yang di belakang angkanya juga 0,1 dikali 0,2, karena ini jadi 0,02, 0,1 tambah 0,2 jadi 0,3. Udah sama belum bentuknya sama yang ini? Sudah sama. Oh, berarti ini jadinya akar A tambah akar B. Akar A-nya 0,1, akar B-nya 0,2. Artinya apa?
A itu sama dengan 0,1, B-nya sama dengan 0,2. Ya kan, di dalam akarnya ini akar A tambah akar B, berarti A-nya 0,1, B-nya 0,2. Tapi yang ditanya adalah 1/A ditambah 1/B. 1/0,1 ditambah 1/0,2. Atau begini aja kita tulisnya. Kita ubah dulu yang di sini supaya nggak koma-koma. A-nya sama dengan 1/10, B-nya sama dengan 2/10. Oke. Jadinya 1/A tambah 1/B sama dengan ini ya. Sama dengan 1 dibagi 1/10 ditambah 1 dibagi 2/10. Ini dibalik jadinya 1 dikali 10/1 yaitu 10. Yang ini 1/2/10 dibalik jadinya 10/2 yaitu 5. Sama dengan 15. Jadinya 15 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Diam-diam aja nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira untuk soal yang seperti ini, kakak sih harapannya kayaknya nggak mungkin ya ada soal yang tipe seperti ini di TIU, tapi tetap aja sih kakak harus perkenalkan ke teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kalau pertanyaannya cukup panjang, bisa request untuk di-unmute ininya suaranya. Kalau misalnya pertanyaannya tidak bisa dituliskan, bisa kakak unmute, tulis aja di kolom chatnya. Ada? Atau mau dilanjut? Gimana teman-teman? Dilanjut? Lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Apakah ada contoh yang selanjutnya lagi? Nah, ini mirip sama yang kayak tadi nih, yang barusan kita kerjain. Akar 5 ditambah akar 24. Yang pertama tadi kita lakukan adalah memunculkan angka 4 ya di dalam sini. Berarti di sini 4 kali 6. Supaya bentuknya jadi bisa 2 akar 6. Oke. Tadi kan bentuknya A plus B ditambah 2 akar AB. Kalau ditambah sama dengan 5, kalau dikali sama dengan 6. Berarti angkanya adalah 2 dan 3. 2 plus 3 ditambah 2 akar 2 kali 3. Berarti akar A-nya sama dengan akar 2. Akar B-nya sama dengan akar 3. Atau sama dengan ini kan jadinya akar 2 ditambah akar 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, karena di sini bentuk umumnya jadinya akar A ditambah akar B. Jadi kalau teman-teman mau tahu hasil dari penjumlahan akar 2 ditambah akar 3 tuh ini. Akar 5 ditambah akar 24. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita lihat aja kan contoh soal lainnya. Nah, ada nilai dari setengah dikali, ini setengahnya bukan seperangkat ya, tapi setengah dikali akar 4, akar 4, akar 4, akar 16. Ya, kalau yang tadi kita kerjain akarnya, pangkatnya jadi pecahan itu, kalau di tengah-tengahnya sini nggak ada angka. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita ngerjainnya dari yang terluar terlebih dahulu. Akar 16 sama dengan 4. 4 ketemu 4 ini jadinya akar 16.
Akar 16 berapa? 4. 4 ketemu 4 ini jadinya 16. Berarti akar dari 16 adalah 4. 4 ketemu 4 yang ini jadinya 16 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Berarti hasilnya setengah dikali 4 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Kalau teman-teman tanya, apakah nanti hasilnya pasti langsung jadi 2, Kak? Atau langsung jadi 4? Itu tergantung sama angka yang di dalam sini ya. Ini kebetulan ketemunya 4, 4, 4. Kalau misalnya di sininya 16, lalu di depannya itu 5, di depannya lagi 5, misalnya seperti itu beda lagi nanti hasilnya pasti. Oke? Nah, kalau yang ini baru nih, di depannya nggak ada angka-angka lagi. Berarti kita tinggal selesaikan yang ini dulu, yang ini jadinya apa? Yang ini jadinya adalah X pangkat 10. Pangkat 5 dipangkatin lagi 2, jadi pangkat 10 per berapa? Per ini nih. Ini kalau nggak ditulis akarnya berarti akar pangkat 2. Kita kaliin dari depan. 2 dikali 5 dikali 3. Sorry, nanti takut ini jadi kelihatan penjumlahan. 2 dikali 5 dikali 3 dikali 2. Ini bisa kita coret sama ini 10. Oke, berarti sama dengan X pangkat pembilangnya 1, penyebutnya 6. Jadinya X pangkat 1 per 6. Jawabannya yang E. Gitu ya, untuk soal yang ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu lagi soal yang tipenya seperti ini, lihat dulu nih yang paling dalamnya. Kita selesain dulu karena ini masih ada AX pangkat 5 dipangkatin lagi 2. Baru kalau di depannya ini, di sela-sela akarnya ini tidak ada angkanya lagi, cuma akar-akar doang, kita langsung bikin pangkat pecahan. Oke? Nah, ada soal seperti ini. Jika X sama dengan akar 12 dan Y sama dengan akar 7 tambah akar 5, maka hubungan X dan Y seperti apa? Apakah lebih besar yang X atau lebih besar yang Y? Ini akan bisa teman-teman dapat hasil konkretnya kalau teman-teman gunakan kalkulator. Sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, jadi kita pakai trik. Kakak akan nyoba contohin untuk angka yang berbeda, tapi konsepnya bisa digunakan untuk soal seperti ini. Misal X sama dengan akar 25, lalu yang Y-nya adalah akar 16 ditambah akar 9. Kelihatannya mirip ya, 12 ini kayak 7 tambah 5, yang di sini 25 itu kayak 16 tambah 9. Kalau ini kakak contohin karena dia ada akarnya, yang ini 5, yang ini 4 ditambah, kepencet. Yang ini 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadinya apa? Yang lebih besar otomatis yang terpisah. X lebih kecil dari Y. Begitu juga untuk soal yang ini. Pasti X lebih kecil dari Y. Gitu. Karena dia konsepnya sama. Kalau misalnya teman-teman mau buktiin pakai kalkulator, monggo silahkan. Coba dibuktiin, pasti nanti hasilnya X itu lebih kecil daripada Y. Nah, kalau ketemu lagi tipe soalnya seperti ini, misalnya di sini angkanya beda lagi. Misal angkanya di sini 13, di sini akar 7 sama akar 6 gitu ya. Kelihatannya tuh kayaknya kalau dijumlahin sama dengan si X gitu. Padahal kan kalau akar nggak boleh ya, akar dalamnya beda lalu dijumlahin itu nggak bisa sebenarnya. Gitu. Jadi kita pakai perumpamaannya seperti ini konsepnya ya. Oke, lanjut ya. Oh, sudah habis ternyata. Itu adalah soal kita yang terakhir.
ink annotation Discord. Nah, itu adalah soal kita yang terakhir. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nanti teman-teman ngerasa malu untuk tanyanya di sini di kolom chat, teman-teman kakak terbuka banget untuk di chat di personal ya. Kemarin juga ada beberapa yang nanya di personal. Aku memang sempat, nanti kakak akan jawab. Lalu juga untuk materi yang kemarin PowerPoint, nanti sekalian untuk PowerPoint yang hari ini kakak kirimnya sekaligus, tapi bentuknya seperti ini, nggak ada jawaban sama pembahasannya. Jadi nanti bisa teman-teman gunakan untuk soal latihan ya. Atau nanti kalau misalnya memang sudah di-share video ini, record Zoom, penjelasan Zoom ini, sesi kita kali ini, nanti teman-teman bisa lihat di situ gimana caranya kita tadi ngejawab sama ngebahasnya. Oke? Kalau misalnya memang nggak ada yang mau ditanya, benar nih nggak ada yang mau ditanya, lanjut. Kalau lanjut ke sesi yang selanjutnya nih. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang persamaan. Untuk bahasan hari ini memang banyak bangetnya itu adalah X, Y ya. Karena kita bahasnya persamaan, terus eksponen. Ada yang mau ditanyakan? Apakah lanjut? Gak ada yang jawab nih. Halo, masih pada di sini nggak? Oke. Kak, untuk cara yang akar pangkat 3 tadi itu berlaku untuk akar pangkat 3 aja ya? Iya, benar, itu berlaku untuk akar pangkat 3 aja. Kan kalau misalnya akar pangkat 2, kakak sih berharapnya teman-teman sudah hafal ya. Dari 1 sampai 25 atau 26 kalau bisa. Kalau akar pangkat 2 sih kakak belum nemu ada cara yang cepatnya sih. Cara cepat yang tadi untuk akar pangkat 3, karena orang cenderung susah untuk hafalin akar pangkat 3. Gitu. Jarang yang menghafal akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 2 sih banyak. Kakak sih biasanya udah hafal sampai 26 lah minimal. Gitu. Oke, ada yang lain mau ditanya lagi? Atau mungkin kecepatan bisa ditulis aja sini, kan bisa ngomong secara private ya. Kalau teman-teman tahu ngetik chatnya itu bisa ke kakak dong, jadi kakak doang yang baca juga bisa, nggak semua orang. Oke, sama-sama. Yuk, kalau nggak ada lagi, kita lanjut. Kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan yang baru kepikiran, atau nanti pas ngerjain ulang, kakak sih berharap ya kalau teman-teman setelah dijelasin gini, setelah sesinya nanti selesai, PowerPoint nanti kakak kasih, kakak berharapnya teman-teman ngerjain ulang soal-soal yang ada di sini gitu. Kalau misalnya memang nanti ada yang lupa atau ada gimana, bisa kok japri saja, karena itu udah fasilitasnya buat teman-teman untuk japri tutornya. Oke, kita lanjut ya ke sesi yang selanjutnya. Ini kakak end screen dulu, nanti kita lanjutin lagi. Tunggu jeda 5 menit. Oke, ini kakak selesain dulu. Stop share.